Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Difatila dengan NPM 20753045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan jaringan. Berikut adalah DNA rumahnya. Nanti di DNA rumah ini, perencanaan jaringan itu di luar rumah ada router, di rumah satu itu ada switch, server, 2 PC, 1 access point, 1 tablet, dan 1 smartphone. Dan di rumah 2 itu ada switch, ada 1 server, ada 2 PC, 1 access point, 1 smartphone, dan 1 laptop. Dan di rumah 3 itu ada switch, ada server, ada 3 PC, ada 1 access point, 1 laptop, 1 smartphone, dan 1 tablet. Berikutnya itu ada hasil identifikasi. Jadi jenis layanannya itu adalah internet, wireless, dan server DHCP. Untuk skabilitas, yaitu kecil, jumlah staffnya itu kurang dari 50 orang, jumlah workstation kurang dari 40, wireless itu kurang dari 40, dan smartphone kurang dari 40. Untuk lokasi, satu lokasi itu dalam satu rumah. Media transmisinya itu kabel dan wireless, besar bandwidth internetnya itu kurang lebih 20 Mbps, ketersediaan perangkat kerasnya itu workstation, laptop, PC, tablet, dan smartphone. Untuk manajemen dan monitoring sistemnya itu sudah ada, keamanannya juga sudah ada. Berikutnya adalah list daftar kebutuhan pengguna. Untuk router itu ada 1, switch ada 3, PC ada 7, kabel UTP ada 15, konektor RJ45 ada 30, access point ada 3, server ada 3, laptop ada 2, smartphone ada 3, tablet ada 2. Berikutnya adalah spesifikasi teknisnya. Di luar rumah itu ada router dengan merek router TP-Link TL WR840N dengan spesifikasi 300 Mbps 2,4 sampai 2,4835 GHz dengan jumlah 1 unit dengan harga 148.000. Di sebelah kanan ini adalah sumbernya. Untuk di rumah 1 itu ada server dengan merek server Dell T40 dengan spesifikasi Intel Xeon E224G 3,5 GHz 8 mCh 4C atau 4T turbo 71W 8GB DDR4, jumlahnya itu 1 unit dengan harga 9.450.000. Selanjutnya ada switch dengan merek TP-Link TLSF108D dengan spesifikasi 8 port Fast Ethernet switch hook 10 atau 100 Mbps dengan jumlah 1 unit dengan harga 175.000. Berikutnya ada access point dengan merek EAP110 TP-Link dengan spesifikasi wireless AP-N300 Fast Ethernet RJ45 port 1 2,4 sampai 2,4835 GHz dengan jumlah 1 unit, harganya 510.000. Berikutnya ada PC dengan merek Asus M3200W AK BA341T dengan spesifikasi Windows 10 Home AMD Ryzen 3 5300U prosesor 2,6 GHz 4 mCh up to 3,85 GHz 4 cores, memori 4GB DDR4 SOD IMM storage 1 TB SATA 5400 RPM 2,5 inch HDD FGA AMD Radeon, jumlahnya itu 2 unit dengan harga satuannya itu 7.549.000, jadi totalnya 15.098.000. Berikutnya ada tablet dengan merek Huawei MatePad, spesifikasinya 4/128GB 10,4 inch tablet 2000 full view display 7.250 mAh big baterai dengan jumlah 1 unit, harganya 4.099.000. Berikutnya ada smartphone dengan merek Oppo A95 dengan spesifikasi
RAM 8GB, RAM 128GB, 33W flash charge, baterai 5000 mAh, jumlahnya itu 1 unit dengan harga 3.999.000. Berikutnya ada kabel UTP dengan merek Comscope, spesifikasinya Cat 6 UTP 4 pair cable, jumlahnya itu 1 roll dengan harga 1.730.000. Berikutnya ada kabel RJ45 dengan merek D-Link RJ45, spesifikasinya itu model LY C5ER Z45C1U dengan jumlah 1 box, yaitu harganya 180.000. Berikutnya ada rumah 2 untuk server, switch, access point, PC, smartphone, kabel UTP sama kabel RJ45. Untuk merek dan spesifikasinya itu sama seperti rumah 1, hanya di rumah 2 ada laptop dengan merek Asus VivoBox A516JAO FIPS 354, spesifikasinya Intel Core i3 105G1 RAM 4GB, SSD 512GB, Intel UHD graphics 15,6 inch HD, Windows 10, HAL gratis Office HAM Stadion 2019 dengan jumlah 1 unit, yaitu harganya 7.919.100. Untuk di rumah 3 itu untuk server, switch, access point, PC, laptop, smartphone, tablet, kabel UTP sama kabel RJ45. Untuk merek dan spesifikasinya sama seperti di rumah 1 dan di rumah 2. Hanya saja di rumah 3 PC-nya itu ada 3 unit dengan harga satuannya itu 7.549.000, jadi totalnya itu 22.647.000. Jadi total keseluruhannya itu adalah 125.159.200 rupiah. Di sini ada list. Biaya total pembelian alatnya itu adalah 125.159.200 rupiah. Biaya pemasangan instalasi jumlah titiknya itu ada 3. Biaya instalasi titiknya itu 75.000. Biaya pemasangnya itu 1.100.000. Dan biaya total pembangunan jaringan komputer yaitu 126.259.200 rupiah. Biaya perawatannya itu 20% dari total biaya pembangunan jaringan, yaitu 25.251.840 rupiah. Berikut adalah rencana pengamatan IP untuk di luar rumah untuk router G0/0, router G0/1, router G0/2 itu fungsinya sebagai penghubung jaringan dan netmax itu sama. Untuk IP address router G0.0 yaitu 192.168.1.1 dengan network 192.168.1.0, gateway-nya 192.168.1.1 dengan broadcast 192.168.1.255. Untuk router G0/1, IP address-nya itu 192.168.2.1 dengan network 192.168.2.0 dan gateway 192.168.2.1, broadcast-nya 192.168.2.255. Untuk router G0/2 dengan IP address 192.168.3.1 dan network-nya 192.168.3.0 dan gateway-nya 192.168.3.1 dan broadcast-nya 192.168.3.255. Untuk di rumah 1, untuk server 0, PC 0, PC 1, tablet 0, smartphone, itu untuk network, netmax, gateway, sama broadcast-nya itu sama. Untuk server 0 itu sebagai fungsinya itu sebagai server web dengan IP address 192.168.1.2. Untuk PC 0, PC 1, tablet 0, smartphone itu fungsinya sama, yaitu untuk client. Untuk PC 0 itu IP address-nya 192.168.1.3 dan PC 1 itu IP address-nya 192.168.1.4. Untuk
tablet 0 itu 192.168.1.5. Untuk smartphone itu IP address 192.168.1.6. Untuk di rumah 2, untuk server 1, PC 2, PC 3, smartphone 1, sama laptop 0. Untuk network, netmask, gateway, broadcast itu sama. Dan untuk server 1 itu dengan IP address 192.168.2.2. Untuk PC 2 itu dengan IP address 192.168.2.3. PC 3 dengan IP address 192.168.2.4. Smartphone 1 itu 192.168.2.5. Laptop 0 IP address-nya 192.168.2.6. Untuk di rumah 3, untuk server 2, PC 4, PC 5, PC 6, laptop 1, smartphone 2, tablet 1. Untuk network, netmask, gateway, sama broadcast itu sama. Untuk server 2 dengan IP address 192.168.3.2. PC 4 192.168.3.3. PC 5 itu dengan IP address 192.168.3.4. PC 6 192.168.3.5. Laptop 1 192.168.3.6. Smartphone 2 192.168.3.7. Tablet 1 192.168.3.8. Berikut adalah estimasi bandwidth-nya. Untuk estimasi bandwidth di rumah 1, di ruangan rumah 1, jumlahnya itu ada satu server dengan minimal bandwidth 1000 kbps dan yang dibutuhkan itu 1000 kbps. Untuk 2 PC minimal bandwidth itu 1200 dengan jadi total yang dibutuhkan itu 2400. Terus ada tablet. Ada satu tablet dengan minimal bandwidth itu 7300 kbps, jadi totalnya itu 700 kbps. Terus ada satu smartphone dengan minimal bandwidth itu 500 kbps, jadi totalnya 500 kbps. Untuk rumah 2 itu ada satu server. Itu sama kayak di rumah 1, PC juga sama, smartphone juga sama kayak di rumah 1. Dan untuk satu laptop itu dengan minimal bandwidth 1500 kbps. Untuk di rumah 3 itu untuk server, laptop, smartphone, sama tablet itu sama seperti di rumah 1 dan di rumah 2. Namun di rumah 3 itu ada 3 PC karena minimal bandwidth itu 1200, jadi bandwidth yang dibutuhkan itu 3600. Jadi total bandwidth keseluruhan itu 17.300, jadinya 17,3 Mbps. Untuk total bandwidth rumah 1 itu 4.600 kbps atau 4,6 Mbps. Total bandwidth rumah 2 itu ada 5.400 kbps atau 5,4 Mbps. Total bandwidth rumah 3 itu 7.300 kbps atau 7,3 Mbps. Selanjutnya itu perencanaan pengkabelan. Untuk di rumah 1, untuk router 2911, server 0, PC 0, PC 1, access point 0, perangkat tujuannya itu sama, switch 2960, strip 24TT, konektornya RJ45, jenis kabelnya UTP Cat5e, jenis konfigurasi kabel itu stage, standar konfigurasinya itu T568A. Untuk smartphone 0 sama tablet 0 itu perangkat tujuan itu access point PT dengan konektor wireless, jenis kabelnya UTP Cat5e, jenis konfigurasi kabel itu stage, standar konfigurasi kabel yang digunakan itu T568A. Untuk di rumah 2, untuk router 2911, server 1, PC 2, PC 3, access point 1, sama smartphone 1, perangkat tujuan konektor, jenis kabel, konfigurasi kabel, sama standar konfigurasi kabel itu sama seperti di rumah 1. Cuma di rumah 2 tuh ada laptop 0. Perangkat tujuannya tuh
akses point PT dengan konektor wireless. Jenis kabel itu UTP Cat5e, jenis konfigurasi itu switch, sama standar konfigurasinya itu T568A. Untuk di rumah 3, untuk router 2911, server 2, PC 4, PC 5, PC 6, akses point 2, laptop 1, smartphone 2, sama tablet 1. Untuk perangkat tujuan, konektor, jenis kabel, jenis konfigurasi, sama standar konfigurasinya itu sama seperti di rumah 1 dan rumah 2. Berikut adalah pengembangan jaringannya. Untuk pengembangan jaringannya di sini itu masih belum ada. Untuk selanjutnya itu rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, untuk itu ada yang pertama ada survei lokasi. Itu satunya itu 400.000. Desain jaringannya itu ada 3 dengan harga satunya itu 750.000. Jadi totalnya itu 2.250.000. Pemasangan kabel itu ada 3 dengan harga satunya itu 2.500.000 rupiah dengan total 7.500.000 rupiah. Berikutnya ada stuk jaringan klien itu ada 3 dengan harga satuannya itu 5 juta, jadi totalnya 15 juta rupiah. Berikutnya ada instalasi server, totalnya itu 3, harga satuannya itu 800.000, jadi total harganya itu 2.400.000 rupiah. Terus ada perakitan komputer dengan jumlah 7, harga satunya itu 500.000, jadi total harganya itu 3.500.000 rupiah. Terus ada setup koneksi internet, itu ada 1 dengan harga 750.000 rupiah, jadi harganya itu 750.000 rupiah. Berikutnya ada instalasi software, jumlahnya itu ada 10 dengan harga satunya itu 300.000, jadi total harganya itu 3 juta. Berikutnya di bagian material ada router TP-Link TLW R840, itu jumlahnya itu 1 dengan harga 148.000, dan server Dell T40 itu ada 3 dengan harga satunya itu 9.450.000, jadi totalnya 23.350.000. Terus ada switch TP-Link TLSF 108D, itu total ada 3 dengan harga satunya itu 175.000, jadi totalnya 525.000. Untuk akses point EAP 110 TP-Link itu ada 3 dengan harga satuannya itu 510.000 rupiah, jadi totalnya 1.530.000 rupiah. Berikutnya ada PC Asus M3 3200 WUK BA341T dengan total 7 unit, itu dengan harga satuan 7.549.000, jadi total harganya 52.843.000 rupiah. Berikutnya ada tablet Huawei MatePad, jumlah itu 2 unit dengan harga satuan 4.099.000, jadi totalnya itu 8.198.000. Berikutnya ada smartphone Oppo A95 dengan total 3 unit, harga satuannya itu 3.999.000, jadi total harganya itu 11.997.000 rupiah. Berikutnya ada laptop Asus VivoBook A516J AO FIPS 354, totalnya itu ada 2 unit dan harga satuan 7.919.100 rupiah, jadi total harganya itu 15.838.200 rupiah. Berikutnya ada kabel UTP Comscope dengan totalnya itu 3 roll dengan harga satuannya itu 1.730.000 rupiah dengan total harga 5.190.000 rupiah. Berikutnya ada D-Link RJ45 dengan total 3 box, harga satu boxnya itu 108.000 rupiah, jadi total harganya itu adalah 504.000 rupiah, jadi total keseluruhannya itu 159.959.200 rupiah. Berikut adalah topologinya. Nah,
Di sini saya akan mencoba memessage dari server 0 ke PC 1. Itu sukses, berarti bisa terhubung. Kalau untuk dari message dari PC 3 di rumah 2 dan laptop 1 di rumah 3 itu valid karena belum terkonfigurasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.